Jaksa ini menggunakan dua metode. Pertama adalah total loss, yang artinya itu adalah pengadaan fiktif. Barangnya itu nggak ada. Nah, kedua adalah kemahalan harga atau markup. Nah, dengan kata lain, kalau markup berarti kan barangnya ada, dimanfaatkan, tapi hanya harganya yang kemahalan. Nah, dari dua hal yang kontradiktif aja, ini sudah inkonsisten sebenarnya. Jadi sebenarnya jaksa itu mau mengarahnya kemana? Terkait dengan 809 itu tadi udah jelas nih. Clear ya. Udah clear. Tidak ada uang APBN di sana, tidak ada yang masuk juga ke dalam rekeningnya Nadiem pribadi, itu tidak ada. Bahkan Pak Nadiem kemarin sendiri bilang ya, di eksepsi bahkan kekayaannya itu merosot 51%. Betul. Itu clear. Jadi bagaimana bisa dituduh merugikan kerugian keuangan negara padahal nggak ada kaitannya dengan APBN karena itu investasi Google ke PT Akap, lalu dikaitkan dengan kekayaan Pak Nadiem. Dakwaan jaksa itu bilang bahwasannya Nadiem punya kekayaan berapa triliun. Ketika dia terakhir turun jabatan ya sebagai menteri, Turun itu juga hanya ya. sekitar 600 miliar. Ya. Itu kan jauh rentangnya. Mulai dari bicara bareng Mas Rifko dan Mas Ihsan. Terima kasih Mas sudah datang. Sudah datang di bicara. Thank you, teman-teman. Lagi sibuk banget ya hari ini. Iya, Lumayan. Lumayan, soalnya mata-matanya kelihatan nggak tidur nih Mas. Terutama Mas Iksan nih. Iya. Bengkak semua. Bener. Nah, untuk teman-teman bicara di sini, kehadiran Mas Ihsan dan Mas Rifko itu selaku tim kuasa hukum dari Pak Nadiem Makarim yang sedang berjalan ya saat ini proses Ya, betul. sidangnya. Betul. Nah, di sini kita ingin mengkaji lebih detail lagi mengenai posisi hukum dari Pak Nadiem Makarim ini selagi menjalani kasus langsung dengan tim kuasa hukumnya. Nah, Mas, seperti yang diketahui kan Pak Nadiem Makarim ini kan mantan menteri pada tahun 2019 yang membawa lumayan banyak kebijakan baru ya. Betul. Terlebih mengenai digitalisasi pembelajaran dan kurikulum, reformasi kurikulum pada pendidikan, sampai yang sekarang ini sedang berjalan itu mengenai yang lagi heboh lah, mengenai pengadaan elektronik untuk sekolah-sekolah ya. Nadiem Makarim itu menciptakan atau menyalurkan Chromebook itu padahal untuk daerah 3T yang juga Nah, iya. tidak ada internet gitu. Nah, ini gimana nih Mas? Tadi kan sempat di-mention ya Mas, katanya untuk rata untuk seluruh Indonesia. Sedangkan kan kalau yang di berita itu kan tidak termasuk daerah 3T. Atau koreksi kalau salah ya. Itu seharusnya tuh gimana sih? Oke. Ada golongannya nggak sih? Untuk wilayah 3T ini juga ada bunyi di dakwaan. Jadi Iya. Pak Nadiem dianggap itu Chromebook ini tidak menyasar daerah 3T. Iya. Yang perlu diluruskan bahwa memang sedari awal program kerja atau kebijakan pengadaan alat TIK itu tidak ditujukan untuk wilayah 3T. Tapi luar 3T. Konsiderasinya apa? Dikarenakan di wilayah 3T itu minim akses internet. Iya. Habis itu susah lah jaringan masuk ke sana. Yang kedua, untuk wilayah di luar 3T justru itu probabilitasnya atau kalkulasi matematisnya itu lebih banyak. Ada 85% daerah yang di luar 3T, lalu di 3T itu cuma 15%. Pertanyaannya, kalau misalkan Chromebook untuk di luar 3T, lantas untuk kebijakan Kemendikbud di wilayah 3T apa? Ada juga. Jadi program pengadaan alat TIK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bukan hanya kebijakan pengadaan Chromebook. Nah, 3T itu dia dikasih juga tuh. Ada kebijakan sendiri ya. 1 juta guru penggerak atau guru honorer, habis itu awan penggerak, buku bacaan dan lain-lain yang selama ini nggak pernah terlihat nih di publik. Iya, Aku betul. bahkan nggak tahu ini. Pertanyaan kan sederhana, 3T seperti apa, mekanisme dari Kemendikbud, luar 3T seperti apa, Iya, kan betul. seperti itu. Nah, untuk wilayah 3T seperti itu. Makanya kita cukup agak kecewa di dakwaan itu tidak dijelaskan mana yang dianggap wilayah 3T mana yang tidak. atau tidak. Padahal jangan lupa, konsekuensi logis dan yuridis dari dakwaan yang tidak jelas itu seharusnya dakwaan batal demi hukum. Jadi kita kemarin di persidangan pakai dan tunduk pada rezim KUHP baru 2025. Itu ketentuannya jelas, pasal 75 ayat 3 KUHP 2025 nyatakan dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap itu seharusnya batal demi hukum. Tapi kemarin majelis mengambil kesimpulan bahwa ini harus dibuktikan di sidang pokok perkara atau di pembuktian. Nanti akan kami buktikan wilayah mana yang tidak termasuk 3T, wilayah mana yang masuk 3T, apa kebijakan Kemendikbud di wilayah 3T dan di luar 3T.
Oke. Kita Berarti akan dari awal ternyata pengadaan Chromebook itu memang juga untuk bukan wilayah 3T Betul, ya? betul, betul. Oh. Menyambung yang tadi Mas Rifko sampaikan, di 2020 itu kenapa masih Windows? Pertanyaan sederhana, kalau itu dikontekskan kepada keterlibatan adanya konflik kepentingan Iya, misalkan. betul. Iya, Kan itu. Pak Nadiem juga masih mengeluarkan di 2020 pakai Windows. Iya. Kan seperti itu. Tapi ini nggak ada nih dakwaan. Kalau aku baca dari berita sih yang digoreng banget itu karena katanya menteri sebelumnya itu udah pernah mengkaji Nah, mengenai Google jadi dan tidak Dan ada lolos. juknisnya juga, itu atau yang mungkin gimana, dipermasalahkan kali mungkin ya, apa nanti gimana? kita akan lihatkan di sidang pembuktian. Sidang pembuktian. Pak Nadiem itu dia kaji dengan timnya itu berapa halaman lembar dari semua insight kiri kanan. Tapi yang khusus untuk Windows itu nanti kita akan buktikan pengadilan ya, ada satu surat dan ya udah. Bahkan kita bilang di eksepsi itu tidak ada kajian mendalam. Kenapa terkait harus itu. Windows? Iya. Oh, gitu. Oke. Oke. Berarti sorry, aku make sure lagi dari sebelum periode sebelumnya keluar juknis yang menyatakan bahwa tidak disebutkan bahwa bahkan juga tidak disebutkan bahwa Chrome itu masuk atau bisa digunakan di 3T atau tidak gitu. Iya. Sebelumnya ada juknis, tapi ternyata di kementerian periodenya Mas Nadiem juga ada peraturan dan riset terbaru yang mengcounter itu. Iya. Oh gitu. Sangat disayangkan sih di dakwaan nggak dijelasin ya. Betul. Iya. Karena itu yang digoreng banget soalnya. Dan lebih lagi ya, kemarin kita sempat menyimak kan persidangan sudah berjalan nih. Iya. Iya. Nah, kemarin kita juga sempat menyimak beberapa ada keterangan dari saksi yang sudah hadir di mungkin di terdakwa lainnya. Iya. Itu pun dia menyatakan bahwasannya kajian terkait dengan tidak cocoknya Windows itu hanya dilakukan dengan korespondensi yang tidak sesuai. Jadi korespondensi itu ada 500. Iya. Nah, dia hanya meriset itu dari 90. Oh gitu. Iya, jadi hanya sebagian kecil. Kalau kita bandingkan dari 500 hanya 90 dan kemudian muncul hasil Iya. ya, kesimpulan bahwasannya itu tidak cocok di Indonesia. Itu dasarnya apakah valid? Iya Kan betul. seperti Nggak itu. bisa dibilang valid sih. Iya kan? Benar-benar. Mas tadi menyinggung soal anggaran ya. Iya. Katanya di awal kan tadi disinggung oleh Mas mengenai anggaran itu dibatasi kan. Iya. Hingga akhirnya total anggaran saat kebijakan itu berjalan tuh berapa sih Mas? Karena kita publik kan pengen tahu ya sebenarnya tuh masalah anggaran ini totalnya tuh berapa? Mungkin ini bisa dikaitin dengan kerugian Iya. negara ya ujungnya. Iya. Bukan Sebenarnya yang Nadiem terima uang, diduga menerima uang itu kan sebenarnya katanya kan nggak masuk akal dengan total anggaran yang cuma 600 sekian. Oh, oke. Iya. Jadi Aku gini. pengen tahu deh. Mungkin dimulai dulu dari pembahasan ada yang dituduhkan ya. Nah, Jadi iya, Pak boleh. Nadiem itu kebijakan yang diambil itu dianggap merugikan 1,5 triliun ditambah 600 sekian miliar. Jadi total kerugian 2,1 triliun. Ini premis pertama. Nah, premis kedua di 1,5 dalam tuh 1,5 tuh berarti Kerugian dari dari audit ya. iya, yang sampai saat ini kita belum Nggak dapat. diterima. Iya, aku baca Oke, itu. oke. Ya, itu. Nah, yang kedua, premis yang kedua, di dalam 1,5 ini dia include ada 809 M yang dituduhkan, dianggap dituduhkan itu menguntungkan diri Pak Nadiem. Iya, itu yang Nah, masuk. permasalahannya kita bedah simpel aja. Ada Google, Pak Nadiem, Gojek. Kan ini tuduhannya Atasnya kan. berbeda ya? Tuduhannya kan gitu kan. Sesimpel itu, ada konflik kepentingan. Jadi nanti masuk kerugian keuangan negara. Padahal terkait dengan konflik kepentingan nih pertama. Di dakwaan dia bilang Pak Nadiem ini ngeganti 2 direktur. Ya kan? mencopot Ada ya? direktur mencopot kata direktur SD dan direktur SMP untuk Oke. memuluskan program Chromebook. Ini dakwaan nih premis satu. Premis kedua, keputusan Chromebook dianggap terjadi pada tanggal 6 Mei 2020 dan pencopotan tanggal 2 Juni 2020. Betul. Bagaimana bisa seseorang itu dicopot jabatannya untuk memuluskan program suatu proyek, tapi ketika keputusan proyek tersebut sudah diputuskan terlebih dahulu. Ya, tempusnya nggak masuk ya. Itu yang kedua. Yang kedua dibilang adanya konflik kepentingan dikarenakan bahasanya gini, di dakwaan itu jelas, untuk tidak terlihat ada konflik kepentingan, maka Pak Nadiem dianggap menunjuklah rekan-rekannya untuk duduk di kursi Gojek, dalam hal ini PT Akap. Seperti itu, yang satu jadi direksi, yang satu jadi beneficial owner. Nah, pertanyaannya, bukankah itu memang harusnya dilakukan oleh seorang menteri ketika dia mau jabat jadi menteri, melepaskan seluruh posisi dia di perusahaan. Jadi sebetulnya Pak Nadiem itu udah menerapkan good governance sebetulnya. Itu. Nah, konflik kepentingan yang ketiga, dibilang ada dana dari Google masuk ke PT Akap. Jangan lupa, Google baru statement nih. Sekelas Google, dia statement dengan besar bahwa tidak pernah ada kong kali kong, persekongkolan atau permufakatan jahat dalam program pengadaan Chromebook. Nah, kita bisa lihat nih dicek di prospektus dimanapun itu, Google itu investasi ke PT Akap jauh sebelum Pak Nadiem menjadi menteri.
Itu Iya. pertama. Oke, tempusnya berbeda jauh Tempusnya ya. berbeda Berbeda jauh. ya. Tempusnya Pak nggak Nadiem masuk diangkat nih, 23 Oktober 2019, 3 hari sesaat Pak Jokowi dilantik di periode kedua, ya kan? Google itu berinvestasi 2018 bulan April, jauh sebelum itu. Jauh. Dan jangan lupa bukan cuma Google ini yang investasi ke Iya. Gojek, Pastinya ada ya. Temasek, BlackRock, Tencent, perusahaan-perusahaan gede lainnya. Seperti itu. Mungkin Asiko bisa tambahkan bagian kerugian keuangan negara lainnya. Ya, jadi sebenarnya ini agak tidak masuk akal ya ketika dinyatakan bahwasannya Nadiem itu menerima 809 miliar. Iya. Tuh. Iya. Ya. Kalau tadi kita bahas nih, tadi Mas Ihsan kan udah ngomong bahwasannya ada Iya, yang didugaan aliran. yang konflik kepentingan segala macam. Nah, 809 miliar ini itu sebenarnya kalau kita lihat itu adanya di transaksi antara PT Akap dengan PT Gojek. Gojek, Tuh. Nah, ada apa nih di antara keduanya? Bahwasannya saat itu PT Akap itu sedang dalam rangka untuk IPO. Nah, ketika dia mau IPO, ini kan PT Akap ini kan adalah perusahaan aplikasi ya. Nah, Iya. dia itu harus memiliki lah saham di PT Gojek karena PT Gojek ini kan yang menggunakan aplikasi dan dia adalah operasional dari PT Akap itu gitu kan. Nah, akhirnya PT Akap itu melakukan penyertaan modal ke dalam PT Gojek. Gojek. Dan itu pun bukan dengan membeli saham yang existing, Ya. tapi PT Gojek menerbitkan saham baru. Untuk tidak Otomatis saham-saham yang lain itu juga terdilusi sebenarnya, termasuk sahamnya Pak Nadiem. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya gitu, alirannya dananya dari PT Akap masuk ke PT Gojek sebagai penyertaan modal. Nah, kemudian dari PT Gojek sudah menerima uang itu digunakanlah untuk membayar utangnya PT Gojek ke PT Akap. Nah, utang itu apa? Utang itu adalah atas biaya operasional yang sudah berjalan. Begitu. Sebenarnya ini jelas memang dua transaksi yang berbeda ya. Maksudnya Jadi, ini kan betul. entitasnya Pak Nadiem sendiri berbeda Betul. sebagai menteri, Kemendikbudristek, kemudian juga ada Gojek sendiri Betul. gitu. Jadi nggak bisa disangkut pautkan ya. Betul. Jadi gampangnya segini aja. Tidak ada kaitannya hubungan investasi Google kepada Gojek dengan pemilihan kebijakan Chromebook menggunakan Chrome OS dan device management. Jelas banget sih Nah sebenarnya. untuk tempusnya gimana? Tempusnya, tadi yang kita bilang misalkan dari terkait pemilihan Google investasi lah, itu 2018. Pak Nadiem belum jabat, itu iya, Pak Nadiem iya, jabat iya. 2019. Pemilihan Chromebook, katakanlah keputusan hadir di 6 Mei 2020, Dewan Jaksa. Pencopotan direktur itu dianggap Juni juga, kita bingung juga makanya nih. Kok bisa? Ada premis yang menyatakan direktur itu diganti untuk memuluskan program, tapi keputusan udah dibuat terlebih dahulu. Betul. Tapi kemarin itu di pledoi udah dimasukin ya Mas ya? Kemarin baru eksepsi. Kita singgung, maksud aku di kita eksepsi. singgung Iya. tipis-tipis supaya nanti kita akan buktikan di pengadilan seperti itu. Oke. Mas, mengenai kerugian negara tadi disampaikan, aku agak bingung nih. Soalnya kan disampaikan di media tuh kadang ada yang 809 sekian, Iya. ada juga yang menyampaikan bahwa jadi kerugian Nadiem itu 809 sekian, ataukah total loss dari semua pengadaan dari total Chromebook yang itu, atau selisih dari harga vendor? Nah, iya sebenarnya itu juga lucu tuh. Jadi dalam Banyak yang lucu, menaksir suatu kerugian negara, Iya. itu seharusnya menggunakan metode perhitungan yang tunggal. Iya. Hanya satu. Nah, sedangkan dalam dakwaannya jaksa ini menggunakan dua metode. Pertama adalah total loss, yang artinya itu adalah pengadaan fiktif. Barangnya itu nggak ada. Itulah total loss. Total loss. Kalau diartikan ya. Nah, kedua adalah kemahalan harga atau markup. Nah, Oh, iya. dengan kata lain kalau markup berarti kan barangnya ada. Iya. Iya. Dimanfaatkan tapi hanya harganya yang kemahalan. Iya. Kan begitu. Nah, dari dua hal yang kontradiktif aja ini sudah inkonsisten sebenarnya. Jadi sebenarnya jaksa itu mau mengarahnya kemana? Iya benar. Oh, Kan iya, begitu, benar. ya kan? Nah, apa namanya terkait dengan 809 itu tadi udah jelas nih, Clear ya. udah clear bahwasannya itu adalah Dana dari- di antara kedua perusahaan tersebut, korporasi gitu kan. Iya. Tidak ada uang APBN di sana, tidak ada yang masuk juga ke dalam rekeningnya Nadiem pribadi itu tidak ada, gitu. Bahkan Pak Nadiem kemarin sendiri bilang ya di eksepsi bahkan kekayaannya itu merosot 51%. Betul. Itu clear. Jadi bagaimana bisa dituduh merugikan kerugian keuangan negara padahal nggak ada kaitannya dengan APBN karena itu investasi Google ke PT Akap lalu dikaitkan dengan kekayaan Pak Nadiem seperti itu. Kami juga sebetulnya heran, tapi semua keheranan ini dikarenakan sedari awal jaksa itu nggak ngasih kami LHP BPKP. Betul. Makanya kemarin majelis itu menjadi presiden yang baik bagi penegakan hukum kita ke depan. Jadi ada mungkin akan menjadi jurisprudensi ya ke depan karena dalam melampirkan berkas perkara
itu ada surat pelimpahan, ada surat dakwaan, dan jangan lupa Turunan ada ya? daftar buat barang bukti dan LHP BPKP. Karena deliknya itu delik material kan, Iya. korupsi itu. Kita dituduh misalkan amit-amit ya, kita dituduh merugikan kerugian keuangan negara. Kita nggak tahu nih, aduh, ini boleh, ini informal aja lah. Gue ngerugiin berapa sih sebetulnya? Iya. Gitu. Iya. Iya. Karena apa sih kan gitu. Sedangkan proses persidangan sudah masuk nih, itu kan sebetulnya merugikan hak terdakwa ya. Betul. Seperti itu. Jadi kemarin kita apresiasi lah, majelis hakim sudah mulai berani lah untuk revolusioner Dimintain juga ya. di KUHP 2002 ini menerapkan ini untuk menjadi mungkin jadi presiden ke depannya. Bahwa itu memang hak terdakwa untuk tahu. Akan diberikan bukti BPKP itu nanti pada saat persidangan dibukti ya? Iya. Ini kemarin pembuktian jadi drama majelis nih kemarin di bilang. berita nih, katanya nggak mau sidang kalau misalkan nggak diserahin ya. Iya, karena kan jelas. Karena memang hak kita kan, maksudnya Betul, hak, betul, hak hak terdakwa. terdakwa ya. Begitu. Oke. Padahal kalau dianalogikan ya sebenarnya ya, jaksa ini kalau kami lihat dia hanya melihat sepotong. Iya. Jadi ketika memang menjelang IPO sudah otomatis suatu perusahaan itu biasanya, apalagi saat itu ya Gojek itu sedang booming, itu pasti naik harga sahamnya. Iya. Iya. Dan otomatis itu akan berpengaruh kepada harta kekayaan Nadiem yang dilaporkan. Iya. Nah, tapi dia lupa bahwasannya setiap tahun si Pak Nadiem ini melaporkan LHKPN. Iya. Dan itu terlihat bahwasannya di tahun-tahun selanjutnya, di tahun 2022 maupun 2023 sampai dia akhirnya turun menjabat, itu kekayaannya turun. Awal turun di tahun 2022 sampai 2023 itu turun sekitar 1,2 T. Kemudian turun lagi sekitar 900. Yang total yang tadinya mungkin dakwaan jaksa itu bilang bahwasannya Nadiem punya kekayaan berapa triliun, itu ketika dia terakhir turun jabatan ya sebagai menteri, Turun itu juga hanya ya. sekitar 600 miliar. Iya. Itu kan jauh rentangnya. Iya, Oke. Itu tidak ditanyakan dan itu tidak diungkapkan oleh jaksa. Kenapa hal itu bisa terjadi, gitu kan? Sedangkan publik tuh harusnya tahu itu kenapa Itu kemarin itu terjadi. di eksepsi dimasukin Mas? Dibantah? Dimasukin. Kita bantah itu. Termasuk kalkulasi yang kita bilang dan Pak Nadiem bilang bahwa sebetulnya kebijakan ini menguntungkan negara sebetulnya. Karena kita pakai kalkulasi misalkan 50 USD itu harga setidak-tidaknya untuk lisensi ya. Untuk lisensi Chrome OS ya. Seperti itu dikalikan dengan total unit 1,6 juta. Itu kita ambil threshold di 1,2 triliun gitu. Jadi kita bisa nanti kita akan coba hitung ya di pengadilan, kita akan jaksa pakai data, kita pakai data, biar majelis yang menilai atau publik juga yang meyakinkan semua lah seperti itu. Apakah memang kebijakan Chrome OS ini sedari awal ada permufakatan jahat atau enggak? Karena ini tindak pidana korupsi. Dalam deliknya itu material pertama. Terus suatu kejahatan yang dikualifikasikan sebagai extraordinary crime. Itu tindak pidana korupsi. Jadi memang harus ada sedari awal itu rasa persekongkolan yang jahat, permufakatan yang jahat, terus Niat timbul. mens reanya. Iya, Mens reanya mens rea itu harus clear itu. harus clear. Tapi kalau ini kan ranah kebijakan nih sebetulnya, karena itu problemnya debat hukum lah kalau untuk urusan itu. Cuma ya harusnya memang ditempuh dulu gitu. Dan jangan lupa kebijakan itu diawasi loh oleh 4 lembaga. Pertama oleh Jamdatun, Jaksa Agung Muda, Tata Usaha Negara. Itu. Yang kedua dengan BPKP sendiri. Ini jarang nih biasanya nih. Ada kasus korupsi yang diungkap, biasanya antara cuma ada laporan dari BPK, tidak ada BPKP-nya, atau nggak ada sama sekali. Kebijakan Pak Nadiem udah 2 kali diaudit, tahun 2020 dan 2021 sampai 2022. Itu laporannya terbit 2024, sebelum Pak Nadiem jadi tersangka. Jadi di bulan Februari 2024 dan di bulan Desember 2024 itu terbit tuh 2 laporan audit hasil auditor BPKP. Yang biasa dipakai oleh jaksa untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pertanyaannya, hasil audit ini seperti apa? Kan gitu. Jadi clear di hasil audit BPKP itu tidak ada kerugian keuangan negara. Yang kedua, udah patuh kebijakan ini. Meskipun ada tindakan yang dianggap ini belum harus dibenerin nih, seperti itu simpelnya ya. Itu udah dilakukan tindakan korektif tersebut. Makanya keluar laporan audit BPKP yang kedua 2021 2022 untuk menghitung yang kemarin ya. Kan seperti itu. Jadi udah ada 2 layer nih BPKP pun. Tadi kan Jamdatun, BPKP, ada LKPP. Untuk masalah harga, penentuan harga dan lain-lain, pemilihan vendor. Pak Nadiem itu nggak sampai wilayah itu. Tapi dia dengan ikat baik melalui kementeriannya meminta pengawasan untuk mengawal harga vendor ini semua. Makanya LKPP itu kan pengadaan barang dari pemerintah. Seperti itu. Itu legal. Yang keempat nih, kalau misalkan ini dianggap monopoli seperti dakwaan jaksa, ada ekosistem Google main sendiri. Ini ada pengawasan dari KPPU, jangan lupa.
KPPU itu sulit banget loh kalau misalnya kita sidang terkait KPPU itu ranahnya itu sulit itu. Ini udah ada nih pengawalan dari KPPU. Jadi 4 lembaga negara yang secara institusional bergerak untuk mengawas kebijakan Chromebook ini tidak pernah ada statement bahwa ada masalah atau temuan dalam pengadaan proyek ini. Betul. Atau dalam lingkup kebijakannya dulu lah. Nggak ada seperti itu. Jadi sebetulnya kita bingung juga. Iya. Itu. Berarti masing-masing dari kebijakan Pak Nadiem termasuk pengadaan Chromebook ini memang sudah diaudit ya. Betul. Nah Mas, bicara tentang harga, ini pasti kan orang-orang penasaran nih ya. Iya. Tadi Mas sampaikan bahwa posisi Pak Nadiem sendiri itu secara struktural juga berbeda dengan pelaksana teknis, Iya, betul. ya kan. Nah katakanlah ya Mas, aku sebagai orang awam ya misalnya, penentuan harga, katakanlah Chromebook gitu, katakanlah 4 juta gitu. Iya. 4 juta itu sampai dengan ditetapkannya oke deal LKPP menetapkan atau dari penyedianya udah deal nego ditetapkan 4 juta. Sekian. Itu prosesnya bagaimana gitu? Bisa nggak Mas jelasin? Untuk Jadi penetapan harga. iya Ya. gitu. Jadi terkait penetapan harga itu diatur dalam Perpres. Jadi intinya ya simpel lah, kita nggak usah bahas legalistic formula ya. Iya. Intinya itu ada kewajiban TKDN 40%, ya kan? TKDN itu apa? Tingkat komponen dalam negeri. Iya. Jadi pasti harganya agak sedikit naik nih. Oke. Karena di dalam satu sistem itu kita harus bayar nih kewajiban dalam tanda kutip simpel lah pajak lah atau kontribusi kepada negara. Seperti itu. Jadi memang ada yang dianggap mungkin naik itu mungkin dari situ tuh ya. Karena teman-teman di media sosial pada tanya tuh, kenapa Betul. harga beda dengan vendor-vendor di marketplace Iya. gitu. Iya, betul. Jadi ada laporan nih dari audit, misalkan dari audit BPKP. Kita lihat itu harga dalam masing-masing vendor spek laptop itu 5, sekian dan 4, sekian. Ini e-katalog bukannya? Iya, Iya, dari katalog. Coba cek hari ini di e-commerce manapun itu selisihnya nggak jauh beda. Jadi adanya selisih itu untuk pemenuhan TKDN dan BMP Iya. atas minimum itu. Jadi itu total 40% diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan itu satu lagi bukan ranahnya Pak Nadiem. Oke. Betul. Makanya dia ranah kebijakan aja seperti itu. Dan ranah kebijakan itu pun itikat baiknya ya udah coba monggo dong tolong dicek nih 4 lembaga udah bener apa enggak. Betul. Udah sejalan dengan kebijakan dan visi misi presiden apa enggak kan seperti itu. Karena waktu itu dibilang kan visi misi cuma satu presiden. Iya. Seperti itu. Iya, Dan programnya jelas percepat digitalisasi pendidikan supaya kita bisa maju. Iya. Terus dilalakan Covid nih. Nah, ya iya. kan? Betul. Iya, pembelajaran jarak jauh ya waktu itu juga di Iya, PJJ. Iya, kan clear PJJ. itu bisa kita Oke. cek di media. Nah, Mas, terkait dengan tadi jabatan tupoksi Pak Nadiem sebagai menteri. Iya. Nah, soalnya kan di media sosial juga dibilang bahwa adanya permintaan 30% Iya. Feedback dari benefit ya, dari benefit Dari Google Google lah. Iya. Nah, itu gimana tuh, Mas? Coba cek di negara manapun itu Google melakukan tersebut. Jadi Iya. Google ini perusahaan besar, jangankan perusahaan sekelas Google lah, perusahaan dimanapun itu pasti ada konsep namanya Iya. CSR, Corporate Social Responsibility. Itu dan inilah apa kerohiman lah ya, seperti itu. Itu sebesar 30%. Jadi dari device management itu 30% itu digunakan untuk apa? Untuk pelatihan guru. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada Nadiem terlibat? Enggak sama sekali. Karena yang diamanahkan oleh Google lah ya, simpelnya untuk melakukan hal tersebut adalah ekosistem Google sendiri, vendor-vendor dari Google sendiri. Itu ada namanya 2 perusahaan lah yang kita ini ada Gates Ada sama Revo sama Gates. seperti itu. Itu clear. Jadi dari Google udah nih dari kita aja ya, simpelnya gitu. Nah, ini jalannya nih pelatihan. Seperti itu. Nggak ada kaitannya dengan Kemendikbud dan Nadiem sendiri. Ya, jadi kalau terkait dengan vendor, memang Google itu bukan vendor sebenarnya. Vendor itu adalah produsen dari laptop itu sendiri. Betul. Seperti Asus, Xerox, Iya. HP. Nah, itu tuh yang punya merek-merek laptop itu adalah vendornya sebenarnya. Iya. Jadi Google ini dia hanya menjual CDM-nya Betul. kepada vendor-vendor itu untuk diikut sertakan dalam Chromebook yang mereka Programnya akan lah. sediakan. Iya. Hanya sebatas itu sebenarnya. Gitu. Ya ini sih yang orang tuh banyak nggak tahu, banyak keliru dari baca berita kan, soalnya blunder banget kan Iya. kalau di Iya. media sosial. Dulu kan Pak Nadiem sendiri udah terbitin web ya, Iya. faktanadim.org dan, Dan buku putih ya. Buku putih, Ya. betul. Kalau buku putih berarti dari kuasa hukum juga yang buat. Iya. Iya, Oh. betul. Ya aku baca buku putih itu kan jelas ya mengenai aliran dananya itu 800 itu dari apa-apa aja. Tapi itu nggak dipertimbangin hakim juga ya Mas kemarin ya? Sejauh ini belum ya. Sejauh ini belum, majelis bilang kita akan periksa di pokok perkara. Baiklah, seperti itu. Ini kita break sebentar, kita minum dulu ya teman-teman. Ini ada sajian dari 7 Hari Kopi di Grand Wijaya Center.
Hujan-hujan minumnya dingin ya. Enak banget nih kopinya nih. Nah, kita mau tahu dong Mas, awal mulanya dari beliau ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan hingga ditetapkan sebagai terdakwa dari kasus Tipikor ini ya. Kalau kita lihat dari latar belakang ya, sebenarnya Mas Menteri Pak Nadiem ini kan dilantik di tahun 2019 akhir. Iya, betul. Itu di bulan Oktober, ya, 3 Oktober. 3 Oktober. Nah, jadi itu kan termasuk dalam periode keduanya Pak Jokowi saat itu. Nah, beliau itu memberikan visi misi pada periode keduanya adalah 4.0. Nah, salah satu dalam visi misi itu adalah digitalisasi. Nah, itu masuk juga di ranah Kemendikbud. Nah, di ranah Kemendikbud itu Pak Jokowi itu minta bahwasannya ke Pak Nadiem memberikan arahan untuk digitalisasi di dunia pendidikan. Iya, betul. Nah, salah satunya apa? Adalah pengadaan TIK. Jadi pengadaan TIK ini Pak Nadiem itu diminta untuk di seluruh wilayah Indonesia itu disamaratakan sebenarnya. Gitu. Oke. Cuman di tahun itu ya, kan kita melihat kondisinya di tahun 2020 di dunia itu sedang dilanda COVID-19. Nah, akhirnya itu adalah menjadi pencetus untuk percepatan digitalisasi. Pak Jokowi saat itu meminta untuk pembelajaran jarak jauh, Iya, PJJ. betul. Nah, kebetulan Pak Nadiem juga punya terobosan, yaitu adalah AKM. Apa itu? AKM itu asesmen kompetensi mandiri. Oke. Nah, itu kan sebenarnya pengganti UN ya, AKM itu. Oh Nah, iya. itulah akhirnya dibentuklah kajian teknis sebenarnya. Jadi dari tim jajaran Pak Nadiem, mulai dari sekjen, terus dirjen, direktur ke bawah itu membentuk tim kajian teknis terkait dengan pengadaan TIK ini. Nah, dari kajian teknis itu sebenarnya tantangannya berat, karena yang pertama itu dikasih tahu anggaran itu terbatas, sedangkan wilayah Indonesia ini luas, jadi butuh pengadaan unit itu cukup banyak. Iya. Oke. Nah, atas dua alasan itu, akhirnya dari tim kajian teknis itu memberikan rekomendasi, yang itu adalah Chrome OS, begitu. Nah, kenapa Chrome OS itu dipilih oleh tim kajian teknis? Karena sederhana. Jadi mereka ini sudah membandingkan sebenarnya antara Windows, terus juga ada waktu itu Apple ya OS-nya, terus udah gitu juga ada Linux. Nah, sudah dibandingkan lah beberapa OS itu. Cuman akhirnya muncul rekomendasi Chrome OS karena dipilih Chrome ini lisensinya itu gratis. Iya. Oke. Jadi itu menjadi alasan utama untuk penghematan anggaran. Oke. Nah, selain itu, Google itu juga menawarkan suatu layanan, itu namanya adalah CDM, Chrome Device Management. Nah, jadi dalam pengadaan laptop ya khususnya ya, karena TIK itu sebenarnya kan banyak, ada laptop, ada router, ada sistemnya lah ya. Ya, ada lain-lain lah gitu ya. Nah, tapi kita khusus bahas di Chromebook-nya ini. Jadi Chromebook ini sudah ditanamkan CDM yang tujuannya itu untuk pengontrolan terpusat. Dari Kemendikbud bisa mengontrol seluruh unit yang disebarkan di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya rekomendasi ini sudah sesuai sebenarnya. Tuh. Gitu. Item apa yang dikontrol dari Kemendikbud terkait Chrome itu? Jadi itemnya itu yang bisa dikontrol itu terkait dengan penggunaan, Mbak. Jadi kalau kita lihat dalam dashboard di CDM-nya, itu kita bisa lihat apakah laptop itu aktif, terus atau digunakan semestinya atau tidak gitu. Jadi dari kementerian itu bisa mengontrol ya, melihat bahwasannya laptop ini sudah disalurkan apakah digunakan secara betul, secara benar untuk belajar mengajar para guru dan siswa kan gitu. Nah, selain itu juga bisa mengontrol kalau semisalnya nih ya anak-anak sekolahan kan
kadang-kadang suka bandel ya, Iya. suka menggunakan untuk main game atau Judol, seperti itu judol. masih bisa ya? Itu. Ada blocking Oke. lah. Nah, Benar-benar. dengan adanya CDM ini justru itu diblok. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya Tujuannya kontrol baik ya sebenarnya pusat itu ya. baik gitu. Cuman ini disalahartikan oleh jaksa ya, bahwasannya dibilang Google jadi menguasai Ekosistem, ekosistem dan tidak pendidikan bermanfaat. begitu. Bahkan ternyata dari Mas sendiri tadi sampaikan dari zamannya Pak Nadiem itu sudah ada riset atau memang Betul. juknis, Kajian. apakah Iya. ada kajian yang menyatakan bahwa memang dibutuhkan Google Chrome itu atau bagaimana? Tadi bisa didetailkan nggak? Ya, jadi kalau dalam kajiannya itu memang dibutuhkan. Iya. Kenapa? Karena memang dalam situasi saat itu ya, itu kan memang mendesak nih, membutuhkan jumlah unit yang banyak. Nah, kemudian melihat perbandingan harga itu, ya memang saat itu adalah keputusan yang tepat. Itu adalah rekomendasi yang layak. Karena kalau kita bandingkan ya, contoh dengan semisalnya Windows, ya. ya. Di tahun 2020 pun ya, ini saya buka terang-terangan bahwasannya di tahun 2020, di tahun pertama Pak Nadiem itu menjabat, itu sebenarnya masih diadakan pengadaan Windows. Karena mengapa? Karena kajiannya itu memang belum rampung. Oh, Oke. Begitu. Jadi kajian itu belum rampung, itu masih berjalan, akhirnya oke lah, karena memang ini kebutuhan mendesak, dia terbitkan dulu permen saat itu untuk pengadaan Windows. Nah, baru di tahun selanjutnya itu diganti dengan Chromebook gitu. Ya, Ada kalau- satu lagi nih Ya. yang mau diklarifikasi karena kan teman-teman pada rame terkait mensrea grup WhatsApp. Iya, kesepakatan yang udah disepakati sebelum Iya. beliau Coba. menjabat. Ya, jadi terkait dengan grup WhatsApp ya. Sebenarnya grup WhatsApp itu isinya adalah Pak Nadiem dengan staf khususnya. Oke. Oke. Jadi percakapan di antara orang-orang yang di dalamnya itu hanya sebatas dengan diskusi antara Pak Nadiem dengan staf khusus terkait dengan kebijakan apa yang akan mau mereka bawa dalam Berarti Kemendikbud. internal maksudnya? Internal. Bukan ada pihak ketiga, bukan dengan Betul. pihak ketiga ya? Tidak ada pihak ketiga, Oh, ya, hanya karena yang internal digoreng mereka saja. Jadi isinya hanya, sekali lagi saya tegaskan ya, itu hanya Pak Menteri, ya Pak Nadiem sama staf khususnya. Ya. Dan itu ngebahas kebijakan-kebijakan apa yang mau mereka bawa, hanya itu. Dan itu pun bukan maksudnya pembicaraan terkait dengan wah kebijakan ini harus A ya, harus B ya, enggak. Jadi dalam percakapan itu, dalam grup itu hanya membahas terkait dengan rekomendasi-rekomendasi apa yang akan mau Pak Nadiem lakukan. Mau Pak Kok Nadiem bisa bawa. ya dianggap sebagai Makanya kan mensrea ya? sekarang simpel lagi nih. Misalkan ya, semoga saya jadi menteri misalkan. Iya. Jadi saya udah tahu mau jadi menteri, ya udahlah. Kita kan bawa tim nih, ya Iya. kan? Untuk kasih masukan, untuk bikin program ke depan dan nggak ada sama sekali bahas Chromebook di situ. Iya. Dan yang perlu diklarifikasi adalah grup bernama WA Mas Menteri Kortim itu dibentuk tanggal 29 Oktober 2019. 6 hari ketika Pak Nadiem dilantik. Jadi jauh sebelumnya itu namanya EduTech. Itu betul-betul ya, orang senecis apa dia mau namakan dirinya Mas Menteri ketika belum dilantik. Ini perlu clear nih. Jadi nama muncul ada Mas Menteri Kortim itu setelah Pak Nadiem itu dilantik. Iya. Oh, ya. Itu. Cuma itu tuh perubahan nama dari sebelumnya itu Edu Global Tech gitu ya. EduTech lah ya, EduTech. EduTech. Itu bahas tentang umum tuh. Kita kebijakan digitalisasi ngapain ya? Program yang kita bawa apa ya? Kita sandingkan dengan RPJMN yang diturunkan dari presiden itu melalui Perpres, Iya. lalu diaktualisasi oleh Pak Nadiem melalui sebuah kebijakan. Seperti Iya. itu. Nah, jadi nama grupnya itu EduTech dari awal. Misalkan grup kayak kita nih, kita mau ini bikin nih. Tapi sudah dilantik, gantilah Mas Menteri. Kan seperti itu. Itu 6 hari setelah Pak Nadiem dilantik. Ya. Dan Perubahan ada nama itu. dan faktanya ya, di dakwaan itu tidak dibahas. Ya. Oh, Di Oh, jadi nggak dijadiin dakwaan Nggak ada. oleh jaksa? Di dakwaan Oh. itu tidak dibahas sama sekali terkait dengan adanya grup Mas Oh Menteri bisa Korea ini. rame ya? Tapi Nah, Jadi memang itulah. itu sebelum dakwaan dibuat itu isunya melambung tinggi. Yo, tinggi itu paling tinggi. persekongkolan, permufakatan Iya. jahat, hal-hal yang Dianggap berbau Mesra sama aja di Iya, sana iya. lah. itu gitu di kan. situ kan. Nah ini udah dikonfirmasi langsung nih teman-teman oleh Iya. Oh, tim kuasa sebelumnya hukumnya. nama grupnya bahkan bukan Iya. itu. Betul. Jadi kan? grup tersebut bukan grup Pak Nadiem dengan pihak ketiga ya, tapi Betul. dengan internalnya. Kadang kan pertanyaan selanjutnya, emang kalau emang iya pun sebelum itu, emang pidananya di mana? Iya. Saya mau jadi ketua OSIS pun saya bikin tim dulu kok pasti sama teman saya. Iya benar. Kan itu. Logika Iya. mudahnya Yang seperti dibilang itu itu ya. kan katanya ada kesepakatan di dalam grup itu. Iya sih, yang jadi Nah, apa permasalahannya benar? kesepakatan itu ya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kita udah bahas, kita udah pernah running through semua Dokumen, transkripnya, Berbedah lah. transkrip Satu-satu ya terutama kita ya. baca itu. Itu semua Pastinya nggak ada lah, pembahasan Wes, lah. terkait dengan Chromebook, itu nggak ada. Oh.
Mungkin kita tunggu di pembuktian kali ya nanti ya Mas ya. Semoga lancar deh nanti. Nah Mas, terkait potensi di kemudian hari ya untuk kedepannya. Ini kan kita kan tahu ya ada beberapa di tahun ini ada beberapa pejabat yang memang kena tipikor juga gitu, atau bahkan banyak kebijakan dari pejabat yang diduga menjadi PMH, diduga menjadi tipikor gitu. Nah, seberapa besar potensi Mas Nadiem untuk bisa bebas dari tindak pidana korupsi ini? Seperti sebelumnya kan ada beberapa pejabat juga yang dapat abolisi, amnesti gitu. Pertama mungkin pemberian hal yang seperti itu adalah political will dari pejabat presiden. tertinggi ya, dari presiden. Presiden. Abolisi, amnesti dan lain-lain. Dan itu levelnya konstitusi. Dan diturunkan melalui undang-undang lah. Ketika kita lihat di publik dari berkaca kasus-kasus kemarin, dengan tergugahnya hati seorang presiden melihat bahwa memang ini ada something wrong, itu ya kita nggak bisa berharap lebih karena itu memang political will atau ranahnya memang presiden, seperti itu. Kalau harapannya ya tentu lah Pak Nadiem mendapatkan haknya, keadilan bagi dia dan keadilan bagi keluarganya juga, karena yang selama ini sudah dituduhkan seperti itu. Padahal dia buka lapangan pekerjaan yang sangat banyak, seperti itu. Mungkin itu juga akan jadi pertimbangan majelis ya ke depan. dan akan menjadi ketakutan pejabat juga ya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan di dalam kebijakannya akan dibawa ke tindak pidana korupsi ya Mas ya. Ya, semoga harapan kami sesuai dengan yang sering disampaikan oleh baik Pak Ari, Pak Dodi. Jangan sampai adanya hal-hal seperti ini membuat orang-orang terbaik di negeri ini, diaspora di luar sana itu khawatir dan cenderung nggak mau untuk mengabdi pada negeri. Karena itu Sangat penting disayangkan kan. sih. Karena ada kekhawatiran yang sangat besar juga kadang kan. Kita pengen mengabdi, soalnya. kita pengen jadi misalkan dibawa oleh menteri jadi apa, staf ahli misalkan. Kan gitu, ini yang terlibat juga yang dibawa kan staf kan. Terlibat juga ya. Ada tersangka lain, bahkan bukan staf pun terlibat juga tuh. Jadi jangan sampai ini jadi presiden yang menakutkan, apalagi kita ya bagi khususnya kaum muda gitu. Iya benar-benar. Setuju. Kan kita juga bisa worry kali kan. Benar. Sampai anak-anak muda masih mau nggak ya kerja di BUMN gitu ya kan, jadi Karena kan cerminan anak muda ya Nadiem. betul. Iya benar. Iya. Ini kan anggapannya ini kan tahap awal digitalisasi pembelajaran di Betul. Indonesia ya, tapi ternyata harus berkasus seperti ini kan sangat disayangkan ya. Teman-teman mungkin bisa lihat fakta itu dengan clear ya, karena sekarang gampang banget untuk mengakses, gampang banget untuk menyandingkan, gampang banget kita untuk berpihak atau tidak. Tapi yang terpenting mohon doa kepada Pak Nadiem supaya beliau kuat, beliau sehat terus, dan beliau fight juga, kami juga untuk bisa fight membela hak dari Pak Nadiem lah, intinya seperti itu. Kalau dari saya intinya satu, kita masih punya harapan besar Tuh. dengan lembaga yudisial kita, lembaga kehakiman. Nah, semoga para hakim di Indonesia ini masih bisa bergerak secara netral, memutuskan secara objektif gitu ya, tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain. Ya itu yang kita benar-benar harapkan, fair trial-nya itu benar-benar untuk mencari keadilan. Keadilan untuk semua warga negaranya, bukan hanya sekedar beberapa warga negara. Betul. Ini itu saja. Oke, itu dia pembahasan kami dengan tim kuasa hukum dari Pak Nadiem Anwar Makarim. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Amin. Membuka jalan seterang-terangnya bagi kita semua. Oke, terima kasih Mas Rifko dan Mas Terima Ihsan. kasih, Mbak. Thank you for Telah menyempatkan coming. waktu, ya. Untuk teman-teman bicara jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. See you on the next video. Bye bye.